Hari ini 5 Agustus 2025 balik dengan saya untuk pembahasan XAUUSD. Kembali kita ngeliat dalam daily-nya nothing changes teman-teman, sama seperti kemarin pembentukannya no differences. Tarik this level to that level, kita ketemu 618-nya di 3373, mampu bertahan di atas 3373, possible untuk dia coba retest sampai ke 79-nya Fibonacci which is di 3403 ya. Artinya saat ini dia bergerak dalam level atau zona yang sangat amat menarik. If berhasil break, dia kencang tinggi naiknya. If not, maka dia akan terkoreksi lebih dahulu, bisa balik lagi ke 50-an. Jadi menurut saya ini adalah hari di mana kita bisa memperhatikan pergerakan yang cukup menarik ya dari gold ya. Sembari kita melihat nanti ada news pukul 9 ISM Services PMI, forecastnya sih dari previousnya mengalami penguatan which is a good news. So kalau misalnya bisa mendorong turun ke bawah, maka it's possible untuk mengalami pelemahan. Tapi jika ternyata nanti di London session sampai di pembukaan US session dia bergerak signifikan sampai ke 380 atau bahkan 390, so possible sampai ke 3403, ngerites area 79-nya. Ya, untuk sekarang menurut saya it is what it is. Pergerakan di daily sudah sesuai dengan pergerakan apa yang kita harapkan, bergerak dalam upper sideways-nya. Tidak makan yang zona lebih bawah, tertahan di atas dari 3280 sampai 3270-an, dia kembali bullish. Dan kita tinggal menunggu aja apakah memang nanti bisa mempertahankan penguatannya ini atau malah akan ada perlambatan sehingga dia terjadi bearish kembali. Sejauh ini buyer masih kuat ya teman-teman, buyer masih kuat, masih strong, sehingga fokus utama kita tentu mencari buy sampai nanti adanya patah trend dari yang terbentuk pada XAUSD di dalam daily, Now, balik ke Wanda kita ngomong di H4 kita ngomongnya di naked chart. Within this naked chart, teman-teman bisa perhatikan there's a good level up here. Ini supply major 3393, 3394-an yang ketahan tidak berhasil breakout. Lalu di sini teman-teman bisa perhatikan ngeritas atas, nggak berhasil breakout dan akhirnya dia ada candlestick merahnya teman-teman. Sebelum kalau kalian liatin, ini dari Jumat jam 8 pagi, ini jam 12, ini jam 4 sore, ini jam 8 malam, terus menerus hanya bullish aja. Ya dari Jumat kemarin pagi sampai di hari ini hanya terus menerus bullish. Kita hanya melihat di Senin pagi dengan sekarang ini aja yang ada perlambatan di mana dia menunjukkan adanya pelemahan buyer. Jadi seller lebih kuat. Lalu di sini ada doji aja ketika di Senin jam London session, jam 12 ke atas. Ya, so basically kalau teman-teman perhatikan dari pembentukan di sini, buyernya masih strong. Kita bisa ngeliat juga apakah potensial dia bisa nge-sweep lebih tinggi lagi. It's possible. It's also potential for the movement. Dan menurut saya sendiri memang dibutuhkan adanya retracement manja agar kita bisa ngikutin dia melakukan bullish momentum yang lebih baik. Ya untuk sekarang tinggal diperhatikan aja apakah memang mampu bertahan di atas dari 3373 ini teman-teman. If not, kembali saya bilang ke kalian, possible dia mengalami pelemahan yang lumayan signifikan. Now, kita masuk di H1, tempat kita akan melaksanakan trade yang ingin kita jalankan. Ya, sebenarnya ini sudah saya pantau kemarin, 3373, 3371, which is adalah zona yang saya infokan sebenarnya di dalam grup grow count untuk kalian bisa re-entry lagi kalau seandainya nanti dia kasih drop ke bawah, which is tadi kalian sudah perhatikan. Saya hapus dulu, biar kalian nggak terlalu pusing nih, saya hapus. Nah kita biar lebih fresh aja teman-teman sekalian. Jadi gampang buat kalian perhatikannya. Nah kembali saya akan tarik. Kenapa reason tadi saya tarik? Karena basically ada base yang ketahan. Di sini adalah zona RBS ya yang tidak berhasil di breakout. So saya akan tarik lumayan signifikan dari ujung ke ujung. Tarik sampai paling bawah. Teman-teman bisa perhatikan ini adalah zona, ini terlalu bawah. Karena basically dia tertahannya di situ paling ujungnya. So ini adalah 3370 724, saya buatin 3370 sampai ke 3372 berarti di sini. So basically ini adalah base satu-satunya teman-teman yang paling dekat. Ya. Ini adalah base satu-satunya yang saya bisa bilang ini yang paling dekat. Kenapa saya bisa bilang ini yang paling dekat? Karena basically ini adalah zona RBS, di sini sebelumnya resisten, dia berhasil breakout menjadi RBS, dia retest kembali di sini, drop, balance price range, lalu dia bullish. So ketahan di level tersebut, dia tidak berhasil break lebih bawah, kalian bisa perhatikan. Artinya apa? Artinya cukup menarik kalau misalnya dia mampu retest kembali dan tidak breakout, atau misalnya dia kembali bullish, which is that's actually a good buy momentum. Ya itu satu. Sekarang di mana lagi zona buy selanjutnya? Karena kan kita ngelihat dia jauh lebih atas lagi. Kalau misalnya saya sih gampang teman-teman. Basically ngeliat perlambatan yang ada terjadi di sini dan
base yang terbentuk di sini. Jadi lumayan jauh-jauh semua ya. Tentu kenapa ya? Karena tadi seperti yang saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, bahwa memang secara movement ini saya pasin 3358 3356 aja loh. Nah, nanti kita kesibukan 3358 3356, lalu bawahnya lagi ini saya ngambil ada yang ujung sini ya. Jadi totally the same, sama aja teman-teman, 3346 3348. Saya paskan dulu ininya. Oke. So basically this is base yang cukup menarik. Zona-zona yang cukup menarik dengan 48 dan 46 menurut saya akan menjadi zona buy medium risk yang saya ya. Jadi 3372, 3370 selama 72 tidak breakout di H1, 3358, 3356 selama 58 tidak breakout di H1, dan 3348, 3346 selama 3348-nya tidak di breakout di H1. Selama 33 nggak ada masalah 3348 3346 ya. Karena basically medium risk. Jadi kalau misalnya dia masuk dalam zona tersebut within Asia atau misalnya London session sebelum nanti masuk di US session bisa kita manfaatkan untuk langsung di buy. Itu adalah 3 zona buy terdekat yang menurut saya penting buat kita perhatikan dan cocok buat kita perhitungkan. Untuk zona sell-nya, kalau misalnya kalian perhatikan, kita ganti jadi garis kembali, tentu this level adalah level tertingginya dia, dengan level bawahnya ada di sebelah sini. Kalau kita tarik untuk ngambil di atasnya, ini ada di 3380 3378, saya taruh sedikit sini. Nah, dan yang lebih atasnya lagi ada di 3383 3381. Jadi sebenarnya kan it's really close ya, it's close enough untuk kita tidak perlu terlalu memikirkan yang bawahnya. Jadi kalau saya bisa buletin, mungkin the best thing yang bisa kita manfaatkan adalah 3381, 3383 aja sebagai zona sell-nya. Kenapa? Karena ya satu-satunya zona sell yang kita bisa ngelihat sekarang dari momentum yang terbentuk di hari ini ya. If this level breaks 3381, 3383, akan kemana pergerakan dari gold? Conviction saya akan bergerak sampai ke 3394, 3392, which is itu zona yang supply saya bilang dihampat yang menjadi supply major. So that's all, teman-teman. Itulah penjelasan untuk gold pada hari ini. Bullish momentum tetap ada. MACD di sini kalian melihat adanya perlambatan, bahkan dia sudah dead cross. RSI juga dari overbought mengalami pelemahan dan akhirnya mengalami penurunan. Possible banget dia bisa turun. Menurut saya kalau 70-nya dia berhasil break with a good momentum, nanti akan ada sinyal dari saya untuk sinyal selling continuation ya. Tapi mungkin di grow count terlebih dahulu. Kalau begitu, I think that's enough teman-teman. Pastikan kalian memahaminya ya. Jadi 3372, 3370 selama 72 tidak di breakout di H1. 3358, 3356 selama 3358 tidak di breakout di H1. Ini adalah 2 zona buy high risk saya. Dan 3348, 3346 sebagai zona buy medium risk. Untuk sell hanya ada satu teman-teman, 3381, 3383 selama 81 tidak breakout di H1. Dan seandainya this level breaks, go for buy continuation. Karena target selanjutnya akan ke 3392, 3394, which is the supply zone sebelumnya. Bagi teman-teman GrowCow, nothing to be worry about karena saya pasti akan selalu share hasil mappingan ini di dalam grup. Bagi teman-teman publik, kalian bisa kembali menonton videonya mapping ini yang saya akan re-upload di YouTube saya. Nanti saya akan share linknya di dalam grup. Jadikan map ini sebagai referensi sesuai lagi dengan trading plan yang kalian jalankan dan pastikan kalian memahaminya dengan baik ya, dan pastikan kalian juga memastikan bahwa setiap trade yang kalian jalankan sudah kalian ukur dengan reach yang baik juga. Kalau begitu, terima kasih buat teman-teman sekalian.